Selamat Oke. datang kembali teman-teman di acara kita, Oplas Obrolan Peluang Luas. Hari ini kita kedatangan tamu, salah satu teman kita dari Desa Durian Sebatang. Selamat datang. Oh, Siapa siap. Pak namanya Pak? Asep Supriyadi. Pak Asep Supriyadi. Saya panggil Bapak, nampak Jadi, menantunya kan. oh iya ke? Panggil Asep ya lah ya. Panggil Asep Jadi aja. Asep ini adalah Ketua Karang Taruna Desa Durian Sebatang ya Asep Betul, ya. siap. Jadi mungkin teman-teman tahulah apa yang pengen kita bahas ini karena beberapa hari yang lalu ini kan ada yang lagi viral, yang lagi hits lah untuk di Kecamatan Sponti khususnya ya, atau di Kayong Utara itu tentang eh, tuntutan-tuntutan masyarakat atau bahasa kampungnya ini bahasa awamnya kita ada demo lah kemarin di sana. Jadi kita pengen tahu langsung dari Bapak Asep ini apa yang sebenarnya terjadi di Desa Durian Sebatang, apa yang mereka minta, karena gini Pak Asep, Ya, masyarakat ini mungkin banyak masyarakat luas ini tahunya ini kan di sana itu ada Desa Durian Sebatang, ada mm, PT KAP, ada PT Mayawana, dan yang paling banyak diomong mungkin ada jalan arah ke Pontianak, jalan betul. baru nih, jalan Betul itu alternatif betul. baru kan gitu Ya, Asep betul ya. betul. Jadi kemarin isunya itu kan ditutup. Heeh. Siapa kemarin tuh? Pak John ada tahu nggak? Akun siapa tuh yang memposting jalan arah Kayong ditutup, jalan arah Kayong ditutup kan gitu ya? Oh iya ada di Facebook. Itu kan ada di Facebook tuh. Hmm. Nah, jadi kita pengen tahu dari Pak Asep sebenarnya apa yang terjadi dan mohon diceritakan. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih lah ya, Ya, terutama kepada Oplas obrolan peluang luas. peluang luas ya udah Jadi mengundang di kami sini ya. kita nih membahas peluang, membahas apa-apa yang perlu kita bahas lah, Asep. Oke, sip, mantap. Ya kami ucapkan terima kasih udah Hmm. ngundang kita ya untuk speak up ya seputar yang terutama untuk keadaan Desa Durian Sebatang, ya kan? Gini, saya panggil Bung aja lah ya, biar Alah, lebih. panggil Bowo aja lah, panggil nama biar lebih enak lah. Panggil Bung macam ini nanti, macam komentator bola gitu. Oh ya kan. enggak? Oh betul kita, juga kan? kita ngobrol santai. Panggil Asep. Mas Bowo lah ya. Nah, panggil di sini pokoknya enak ya lah kita ngobrol, yang Asep enak ya. Panggil Mas Bowo lah ya. Boleh, boleh, boleh. Jadi gini Mas Bowo, sebenarnya kita ini di Desa Durian Sebatang tuh terkhusus masyarakat Desa Durian Sebatang itu tidak anti terhadap investor-investor yang akan masuk ke daerah kita. Kita tidak anti, malah kita ada sifat bersyukurnya lah. Salah satunya ya mungkin kita tahu ya kan, untuk membuka peluang pekerjaan ya kan, penghasilan PAD kita pun mungkin dari hal-hal yang demikian itu lebih besar. Cuman saya mau cerita sedikit nih lah, kronologi kejadian aksi. Kita katakan aksi aja lah ya kan? Aksi aja lah ya. Aksi damai lah ya kan? Tapi memang nggak terlalu yang gimana sih, masih damai lah ya. Biasa-biasa aja itu kan, itu tuh baru intermezzo lah ya kan? Nah, nggak yang inilah ya. Nggak frontal betul. Jadi gini, Mas Bowo, sebelum terjadi yang viral ini sebenarnya kita udah pernah juga aksi. Aksi kita waktu itu belum di estate Spontinya. Jadi PT Mayawana Persada ini kan ada 2 estate di Desa Durian Sebatang. Yang berada di Desa Durian Sebatang itu ada 2 estate, Mas. Nah, tunggu dulu. Ini biar kawan-kawan tahu tuh. Estate itu apa? Estate itu ibarat kata divisi kah kalau PT? Bukan. Apa itu? Enggak, itu iklan. Nah, jadi apa estate itu apa, Sep? Estate itu lebih tepatnya tuh suatu daerah kawasan. Divisi bukan? Bukan, divisi beda divisi lagi. Estate itu kan dibagi beberapa divisi. Kalau PT KAP tuh ya sama juga. Estate-nya ada SDSE ya? Ya, ada kemitraan. Oh, iya. Nah, gitu. Jadi estate-nya si Mayawana ini di Durian ada 2. Ada 2. Yang pertama Estate Kayong, yang kedua Estate Sponti. Itu cuma nama ya? Cuma nama. Wilayahnya tetap di wilayah Durian semua. Wilayah Durian Sebatang. Cuma namanya Estate Kayong dan Estate Sponti. Betul. Jadi kita tuh yang sering terjadi sebenarnya miskomunikasi terhadap perusahaan itu lebih tepatnya di Kayong waktu itu. Kita sering ada Estate Kayong. Sekarang gini lagi, Sep. Sebelum Asep lanjutkan.
Estet Kayong nih di daerah mana, Sep? Sama daerah Durian Sebatang, Durian tapi Sebatang mananya dulu nih? di dekat Dusun Punai Jaya, areal Dusun Punai Jaya. Punai Jaya itu pakai 11 kan? Betul, Ah, dekat pakai itu 12. Estet Kayong. Betul. Yang Estet Sponti? Estate Sponti di daerah Durian Sebatangnya. Di dekat-dekat Poling 8 yang divisi 2 tadi itu namanya Estate Sponti. Oh, iya, 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 iya. Ah, Jadi yang sering konflik di Estet Kayong. waktu itu masih sering konflik itu di Kayong. Yang di dekat Ah, Mandi Punainya bukan konflik tuh. sih, Iya, pokoknya miskomunikasi. sering miskomunikasi Ya, lah. miskomunikasi. Pada dasarnya kita melakukan aksi itu sebenarnya tidak hanya sekali waktu yang viral ini, tetapi udah beberapa kali. Salah satunya kita menyampaikan pendapat kita terhadap pemecatan karyawan tanpa bahasa kasarnya sepihak. Ah, Itu karyawan outsourcing, Sep. bukan skorsing lagi, langsung dipecat. Yang buat anehnya waktu itu pun saya sendiri. Itu warga Durian. Warga Durian kerja di sana, tiba-tiba malam suratnya datang langsung dipecat. Nggak ada ibarat kalau kita kan ngomong nih ya, etika pemecatan kan setidaknya dipanggil. Ada dikasih tahu lah ya salahnya apa gitu. Kesalahannya apa ini? Itu berapa orang yang dipecat? Itu waktu itu 5 orang. Oh, 5 orang iya, dipecat sepihak. Itu sekawanan atau beda-beda tuh, Sep, sebenarnya kalau 5 orang itu yang Asep tahu nih? Kalau setahu saya itu areal di estate tersebut. Bukan 5 orang nih, mereka nih segeng, sekawanan, se-circle, seapa? Enggak. Atau mereka nih sebenarnya beda-beda, cuman 5 orang jumlahnya yang dipecat gitu. Ya, intinya 5 orang yang dipecat di areal estate bagian waktu itu untuk bagian tim apa kalau saya itu udah agak lupa Oke lah. karena udah berapa tahun yang lalu. Jadi dari aksi yang pertama itu ada tanggapan nggak dari si Alhamdulillah. Jadi waktu itu kita sampaikan aksi kita kan, Hmm. terus kita dipanggil itu perwakilan berdua masuk kantor. Asep nih perwakilan. Saya sendirilah yang perwakilannya. Ini beliau ini, iya perlu kawan tahu nih, beliau ini sarjana sosial lulusan Jawa Timur, Sep. Iya. Apa nama kampusnya, Sep? Tribakti, Universitas Tribakti Lirboyo Kediri. Wih, bro, kalah kita, bro. Kita yang lulusan lokal nih kalah kita. Oh, enggak lah, sama Bahasa aja. beliau ini mungkin lebih bagus daripada saya. Enggak lah, Jadi saya amannya. waktu dipanggil ke kantor saya, Asep sendiri nih yang mewakili Berdua. masyarakat. Berdua, Oh, waktu itu. berdua. Sama teman saya pemuda juga yaitu Pak Tomisius. Itu warga Warga Durian juga setempat. lah. Terus habis itu kita panggil lagi sama salah satu tokoh masyarakat itu Pak Ngah Daud. Bang Daud. Pak Ngah Daud kayaknya aku tahu nih. Iya, betul. Itulah orang yang paling terkenal di Pak Durian Ngah Daud Sebatang. aku tahu nih di Durian Iya. Sebatang. Jadi Beliau berarti tuh- bertiga. Bertiga. Pertama berdua masuk ya kan. Kita sampaikan, Pak, saya bilang, saya tidak mengajari ya kan. Tetapi alangkah lebih baiknya jikalaupun ada pengurangan karyawan, setidaknya 5 karyawan ini tuh dipanggil lah dulu. Sebenarnya Iya. pengen minta itu, Iya. bukan masalah dipecatnya. Bukan Sep, masalah dipecatnya. Prosedurnya yang enggak ini Iya, kan. prosedurnya aja karena kalau pemecatan mungkin kan dari pihak perusahaan kan mungkin bahasa kasarnya masalah budget ya Atau kan, apa, kita mau pengurangan budget mereka ya kan. Kalau itu dijelaskan kita paham sebenarnya. Betul. Ini main-main pecat. lah, main kan gitu pecat mungkin ya. sepihak. Yang buat anehnya itu suratnya itu nyampe ke rumah malam-malam, tiba-tiba baca suratnya pemecatan. Besok udah tak boleh kerja. Besok udah boleh kerja. Apa orang ini nak ngamuk apa ya kan? perasaannya kan gitu. Iya kan? Jadi apa? Itu karena apa mereka dipecat? Terus saya tanya, kenapa kan dipecat nih ya Nah. kan? Terus mereka jawab karena ini pengurangan budget. Oh, berarti bukan karena ada kesalahan Enggak. atau apa? Pengurangan budget kita karena karyawannya udah banyak, ya kan? Oke, bilang gini, kalau misalkan pun ada, saya bilang ya setidaknya etika dalam pemecatan tuh ya dituaikan lah atau dijalankan, dipanggil ya kan? Mohon maaf Pak karena kita ada pengurangan karyawan ya kan? Sep, apa itu yang 5 orang itu yang kerja di PT Estet Kayong? PT Mayawana Persada itu. Yang kerja di Estet Kayong? Yang dikerja di Estet Kayong itu semuanya warga Durian? Betul, hampir semua sih, enggak semuanya, hampir semua. Hampir semua. Ya, ada enggak orang dari mungkin dari luar? Dari luar. Ada juga. Tapi lebih dipecat tuh orang lokal, Sep. Enggak, kalian enggak ini kah? Enggak coba mempertahankan. Ya, itulah tadi ini itu. Kan tenaga kerja lokal nih. Betul. Nah, gitu. Pada dasarnya itulah tadi itu saya sampaikan kenapa ada pengurangan karyawan karena budget, kata dia kan oke lah, mungkin kita terima aja mungkin ya kan. Namanya juga perusahaan kan punya manajemen sendiri, ya kan. Oke, saya tidak mempermasalahkan Bapak untuk memecat, ya kan? Tetapi setidaknya etika-etika pemecatan tuh ya
manusiawi lah ya kan sih. Prosedural lah Nah, Sep ya. panggil aja nggak apa-apa Ah. lah. Kita mungkin memang ibarat kita kan kalau kerja udah Kalau nggak cuma dipakai. enggak bos tak mampu bayar kan. Mau diapakan kan Sep? Ya? Betul. Tapi yang dari itu Sep, Ah. kan enggak mungkin semuanya orang durian yang kerja di estate kayu. Betul. Dari Kenapa Asep sebagai pimpinan lah ya, hitungannya pimpinan tim kawan-kawan Asep, kenapa enggak tenaga kerja yang luar yang diberhentikan? Nah, itulah yang jadi pertanyaan. Asep ada minta itu enggak? Hah? Asep Enggak. Saya enggak memperluas ke sana. Oh berarti memang enggak mempermasalahkan ya, sebenarnya enggak Sep, ya? mempermasalahkan Cuma sebenarnya. pengen minta kejelasan berarti. Betul. Oh. Kata orang Melayu itu kita ini harus begenah. Begenah. Ah. Pokoknya Asep cuma pengen begenah ya, Pak. Betul. Enggak menuntut Anda. Ya? Enggak menuntut. Nah, Oh, jadi oke. habis itu Mas, yang buat menariknya, mereka menarik omongan. Oke lah, mungkin karena kita memecatnya tidak sesuai kan. Mereka yang berlima ini dipekerjakan lagi. Itu setelah berapa hari Asep datang? Enggak, Setelah pas- berapa aksi? Mulai hari itu, Pas Asep habis datang dipanggil ke kantor, hari itu juga langsung di besoknya langsung sore Sep, kerja lagi. Kalau kita bisa berpikir Sep, Iya. ini ada apa kan Ada gitu Sep? tanda tanya, ya kan? Katanya tadi enggak punya duit nih, hitungannya enggak Ah. punya duit nih untuk bayar kita kan itu. Iya, betul. Jadi apa tuh Sep? Asep mempertanyakan itu enggak? Kalau saya sih kurang memperluas ya untuk pertanyaan ke sana. Cuman yang tadi saya jelaskan lagi itu, saya hanya kalaupun ada pihak manajemen seperti apa yang demikian, ya saya ibarat kata itu menerima. Ya kan? Menerima tetapi harus bergenah. Ya kan kalau untuk apa ibarat kata tuh overthinking yang Ya. demikian tuh mungkin Enggak. tidak ada bagi saya. Tapi adakah penekanan dari Asep atau apa mungkin ya enggak Asep ceritakan di sini Mm-mm. sampai mereka berlima bisa dipekerjakan lagi enggak ada? Saya katakan kalau menurut saya nih, Kok bisa nih kan tetap ada sesuatu nih yang Asep sampaikan mungkin. Gitu. nah, saya lebih tepatnya saya sampaikan ibarat kata tuh ya setidaknya etika-etika pemecatan. Karena saya pun alhamdulillahnya kenal baik juga sama manajernya. Oh, jadi komunikasi pun enak lah ya. Asep ya juga. komunikasi lah. Dan Namanya bisa juga kita, kalau bahasa tapi enggak Asep nih bisa bercakap betul ya kawan ya. Kan iya gitu. kawan ya. Alhamdulillah beliau pun orangnya alim. Oh, jadi Alim. enak. Manajernya tuh namanya tuh adalah ya kan. Oh, Ya. gitu. Saya sangat menghormati beliau. Saya pun anggap beliau tuh sebagai orang tua saya karena sering juga ngasih nasihat, ya kan. Cuman pada saat itu kan kita sebagai masyarakat yang menyampaikan Ya, ini aksinya, ya kan? terlepas dari itu kita Ya. mewakili masyarakat nih, Betul. Pak. Gitu ya. Ya, jadi semenjak itu alhamdulillah kita dapat ya jalan keluar yang baik lah ya kan. Ya teman-teman yang udah dipecat nih alhamdulillah bisa kerja lagi untuk menghidupi anak-anak dan istrinya. Itu kepala keluarga semua Sep. Udah kepala keluarga semua. Kalau bujangan mungkin masih lah ya, Sep, kasihan ya. kita kan. Aku kepala keluarga mungkin itulah. Oke, alhamdulillah. Salah satu manfaat Asep. Itu kan ibarat kata kan berarti udah aksi gitu kan. Udah aksi pertama Aksi itu. pertama tuh. Ah. Ada lagi aksi kedua. Coba aksi kedua ini. Itu kalau aksi pertama itu kapan? Itu sekitar 2 tahun yang lalu ya. Oh, belum lama berarti. 2 tahunan yang lalu. 2 Terus tahun aksi yang lalu. keduanya lagi Aksi kedua ini yang lebih heboh. Yang sampai audiensi di kantor DPRD Kabupaten Kayong Utara. aku tahu. Masalah Bukit Mandik Bunai. Mandek Bunai. Ah. Itu ada unit saya lagi kerja Ya. di stop di situ tuh. Jadi Asep cerita lagi tuh, Sep. Oke, lanjut Dulu dulu. belum ada oplas, Sep. Oke, siap. Sekarang Asep cerita. Itu yang aksi kedua Asep tuh karena apa tuh? Oke, jadi gini. Udah berkali-kali kita katakan kita tidak anti investasi ya, investor dari luar. Tetapi Tapi tunggu, Asep ini bukan LSM kan? bukan. Oke, aman lah ya. Saya Bukan masyarakat lah Sep ya, Ya. bukan LSM lah Sep. Ya? saya benar-benar masyarakat Desa Duren Sebatang yang memperjuangkan hak Desa Duren Mantap. Sebatang. Ya kan? Calon Pak Kades. Belum Hah? dekat. Karena takut menang nanti. Alamak. Masukkan ya nih. Jangan. Masukkan. Jadi lanjut lagi Pak Sep. Tadi aksi kedua tentang Desa Mandik Punai. Apa? Gunung Mandik Punai ya? Bukit Mandik Punai. Bukit Mandik Punai itu adanya di Paket 11. Uh-uh. Mungkin sebagian kawan-kawan tahulah itu cerita zaman itu tuh ya. Mm-mm. Tahun lalu kalau nggak salah Sep ya? Ya, betul. Tahun lalu ya. Betul. Jadi apa itu? Itu karena apa? Itu jadi gini. gimana itu? Oke, Kronologisnya siap. tuh. Ini sangat menarik. ya kan? Gimana? Jadi gini Mas, yang terjadi pada saat pemortalan aksi damai gitu ya, aksi damai, kita damai, nggak ada sampai anarkis, nggak ada. Unit aku pun lagi kerja di sana waktu itu, Sep. Aman sih, enggak yang gimana-gimana. Kan amannya Ditutup, nggak boleh kerja, ya ya udah udah balik. selesai gitu aja lah Enggak sebenarnya. yang merusak atau apa. Cuman kan kronologisnya ya kan, kronologis terjadinya
Aksi damai itu yang pertama gini, dari pihak perusahaan PT Mayawana Persada, ya kan, melakukan galian C lah ya, Galian C, Bukit Ah, Mandi Puna itu. tanpa ada musyawarah dengan masyarakat Desa Duren Sebatang. Itu galian C-nya emang ada gak, Sep? Nah, itu kalau kita Kita lihat, nggak tahu lah ya. ya kalau secara izin mungkin Kita nggak tahu. kita kurang paham lah kurang ya. paham lah ya. Kurang paham lah ya. Pokoknya intinya tadi Cuman gimana? Cuman intinya kan di situ areal Desa Duren Sebatang, terus bukit itu menjadi salah satu ikon kita Desa Duren Sebatang. Digalilah sama Digali si tanpa ada musyawarah. Ini yang buat boom. Aksi pertama itu kebetulan saya nggak ikut. Tapi tahulah cerita itu. Tahu, saya gimana? tahu. Jadi gimana? Aksi pertama itu ya, yang pertama masyarakat menuntut kenapa ini tidak ada musyawarah. Ya kan, ibarat kata kan orang datang-datang dari luar masuk ke rumah kita kok tidak ada permisi, ya kan? Aksi damai pertama terjadilah suatu musyawarah di desa. Ibarat kata tuh udah demo masyarakat ini bawa musyawarah bahwa adanya rapat di kantor desa. Bahwa adanya galian C di situ, Bukit Mandi Puna mau digali lah gitu lah ya. Jadi kalau nggak di demo nggak ada musyawarah. Jadi jadi pas masuk itu dulu langsunglah musyawarah kan. Musyawarah tuh tidak ada temu yang baik, kesimpulan yang baik karena masyarakat masih mempertahankan ikoniknya. Bahwa pengennya masyarakat Durian Sebatang itu satu jangan digali. Jangan digali karena tapi mungkin si perusahaan merasa mungkin ya areal konsensi mereka. Areal konsensi dah masuk HGU atau masuk izin. Mereka udah berizin lah mungkin ya untuk menggarapnya itu ya. Iya, betul. Nah, jadi berarti tidak ada titik temunya tuh ada titik temu. Pas tidak ada titik temunya itu, rupanya mereka melakukan aksi juga. Mereka siapa tuh? Pihak perusahaan melanjutkan. Oh, maksudnya melanjutkan galian tetap? Melanjutkan galian tuh. Makin marah lah ya? Bukan makin marah gitu. Oh iya, makin ini lah ya. Terus? Ya meledak di situ. Lebih ramai yang aksi. Kita portal untuk kedua kalinya. Sep, itu tuh sebenarnya aksi-aksi itu orang masyarakat asli, yang pakai 11-nya atau duriannya juga? Seluruh Durian Sebatang. Seluruh desa Durian Sebatang. Ini kita tanpa menjelekkan oknum atau enggak, apa ya. Memang enggak, kita enggak menyalahkan siapa-siapa. Cuman kita menceritakan sesuai fakta aja. Jadi setelah itu meledak ramai dipanggil ya sampai ke kantor DPRD Kayong tuh gimana, Sep? Jadi ya yang paling pentingnya ya kita ada juga berterima kasih kepada pihak-pihak wartawan ya kan yang bantu publish ya kan. Jadi pada saat itu alhamdulillah anggota dewan ini mendengarkan aspirasi kita. Dipanggil lah. Ya, diajak audiensi di kantor DPRD. Perusahaan datang juga ada, Sep, itu? Datang, perwakilan dari perusahaan itu ya pengacara mereka. Pengacara. Aduh, kalian enggak bawa pengacara, Sep? Kita murni dari suara masyarakat. Oke lah, cukup Asep sendiri lah ya, Sep. Dan kebetulan saya nggak ikut waktu itu. Nggak ikut, Sep? Nggak ikut. Hah? Nggak ikut. Kuasa hukumnya pengacara mereka. Saya nggak ikut waktu itu, Mas. Tapi jadi Durian diwakili siapa nih? Alhamdulillah ramai yang berangkat, Yang berangkat tuh alhamdulillah banyak sekali orang yang berangkat. Jadi apa nih? Jadi setelah itu apa? Karena sampai sekarang nggak dieksekusi nih Mandi Puna nih. Jadi apa hasilnya? Alhamdulillah hasilnya Bukit Mandi Puna itu tidak boleh diganggu gugat. Karena salah satunya di situ ada sejarah-sejarah. Warisan adat budaya kita. Salah satunya kalau di situ tuh yang terkenal dengan sebutan masyarakat tuh batu bantal. Ya, batu bantal. Padahal kita ini orang sponti loh. Nggak tahu cerita-cerita kalau Asep nggak cerita. Jadi kan ada batu bantal, batu bantal. Gitu. Terus ya banyaklah peninggalan-peninggalan yang ibarat kata tuh sebagai suatu budaya, warisan budaya kita. Dan alhamdulillah dari pihak budayawan, ya kan? Ada datang juga. Ya, mereka turun langsung. Meninjau keadaan. Memang seperti ini berarti mencari ada lah ya peninggalan budaya, ada situs-situs budaya di situ lah. Betul, situs-situs budaya di situ banyak. Alhamdulillah ada beberapa item ya kan. Sehingga di situ masuklah cagar budaya. Itu Mandi Puna digali untuk yang mana sih, Cep? Untuk jalan mana mereka nih? Mereka itu mau gali untuk perusahaan PT Mayawana Persada. Yang di mananya? Jalan yang di mananya? Yes, mereka kan rencana untuk kedua-duanya. Intinya untuk cukup lah itu Mandi Puna itu, Sob? Cukup lah, malah besar itu.
Bukit Masih Mandi cukup Punai ya? itu emang besar. Oh, jadi kalau mereka, oh iya ya, kalau mereka ngambil di Mandi Punai, Sep, jadi mereka nggak perlu ngambil yang di gunung yang Betul. Yang iya jauh ada. lah, intinya jauh. Jadi saya nih kawan-kawan, sehari sebelum aksi teman-teman dari Desa Durian itu, tanggal berapa, Sep? Tanggal tanggal berapa kemarin ini Aku loh? ke Pontianak tanggal Tanggal 16 ya? pokoknya sehari sebelum aksi dari teman-teman Durian itu saya lewat. Saya memang mencoba jalan ke Pontianak lewat BT Mayawana. Mm-mm. Makanya saya ada tahu. Wih, jauh, Sep. Oh, Berarti kalau itu ngambil dari Gunung Madikune, Sep, dekat mereka, Sep ya. emang sangat dekat dan sangat strategis karena Murah lah pokoknya. iya, posisi Bukit Mandi Punai itu emang di tengah-tengah. Bukit Madikune itu kan, Iya. tapi lewati PT Cup juga ya, Sep ya? Enggak lah. Ya, betul. Lewati Mereka Siking, lewati jalan kampung juga ya, Sep ya? enggak, kalau jalan kampung Enggak enggak. lah. Jalan PT Cup ya. Itu jalan PT Cup semua Ah, berarti tuh. mereka melalui jalan PT Cup. Cuman pada intinya ya itulah setidaknya harus ada musyawarah. Kesimpulannya bukit itu tidak boleh lagi diganggu gugat. Ya kan? Dan sekarang pun alhamdulillah diusahakan, bahkan kalau menurut informasinya itu udah masuk ke cagar alam. Udah masuk ke Jakarta Masuk lah. cagar Oh, berarti alam. udah dilindungi lah. Betul. Jadi kadang sering berjalan-jalan ke bukit itu. Kalau waktu masih saya nih Mang, ibarat kata tuh pergi ke bukit tuh ibarat kata tuh udah hampir setiap hari. Suka emang. Dari kecil. Dari kecil karena di situ tuh salah satu Ada Asep nih paket sebelah sama durian Asep? durian. Saya durian Durian. Oh, sebatang. tapi ada jembatan ini sih Asep Oh. sekarang Asep. Cuman pada intinya kami dulu kan suka ngambil air. Di situ tuh salah satu. berarti airnya juga dimanfaatkan untuk Betul. warga juga Asep ya? Jadi yang banyak-banyak pertimbangan salah satunya itu sebagai air bersih untuk kita juga. Berarti kalau itu Iya. hilang, air bersihnya dari Kita mana? harap maklum kan? namanya cuaca ya kan. Untuk Iya, iya, persiapan iya. kita. Dan Desa Durian ini kan dia mungkin agak jauh Sep ya dari ini Sep ya, dari ibu kota kecamatannya, dari Betul. kota kecamatannya agak jauh. Sangat-sangat jauh, hampir 1 jam lah. Langsung air sungainya juga macam di sponti, nggak bisa Betul. dikonsumsi, nggak bisa Betul. diapa-apakan Sep ya. Iya betul, itulah jadinya sehingga kita tuh banyak titik-titik berat yang tidak mengizinkan untuk dilanjutkan untuk penimbunan ataupun digunakan untuk pihak perusahaan. Padahal walaupun mereka tetap mengatakan ketika kita ambil ibarat katanya fee-nya kan pasti ada. Ya, tapi kita nih fee-nya cuma menikmati Betul. sesaat Sep ya, nanti anak cucu kita Itu yang paling penting. Sehingga suatu saat nanti untuk sejarah, mana sih Bukit Mandi Punai? orang ternyata- cerita ya kan Sep, mana ada bukit Mana paket lagi? 11 Tapi sampai tuh, kan? sekarang kan bahkan Bang, Jangan sampai macam bukit paket 7 Sep ya. Nah, sisa kolam barang itu Sep. jadi gini, yang menariknya ya salah satu abang de kita ya tim dari Bang Huda kita, tim kabupaten yaitu Bang Huda. cagar budaya kita. Waktu itu kan alhamdulillah kita ibarat kita undang. Kita undang sekaligus mereka juga punya jadwal keliling desa-desa untuk menonton atau mencari ibarat kata itu tentang budaya Melayu. Terkhusus film-film Tanjung Pura nih. Oh, Mas sampai ke paket 11 dia, sampai ke durian. Sampai ya? ke Durian Sebatang. Jadi pada saat itu kita undang lah nih, alhamdulillah beliau pun bersedia, ya kan masuk naik. Ya perjalanannya luar biasa lah ya kan, karena Durian Sebatang kan lumayan agak dekat, bukan lumayan jauh, Iya, lumayan agak dekat. Itu perlu dirubah ya. Kita ganti lumayan agak dekat ya, Sep. Lumayan agak jauh ya. Jadi gitu Mas. Jadi mereka nih salah satu di situ tuh kan saya melihat peta-peta jadul ibarat zaman dulu. Itu tuh Desa Durian Sebatang ada sebelum era tren ya, Sep? Betul. Jadi gini, ini menarik nih. Jadi boleh lah ya kita boleh, Asep kan orang sana. Jadi gini Mas, kita bukannya memuji Durian Sebatang, tetapi emang Durian Sebatang ini tuh kampung asli desa Kalimantan tertua Barat. maaf ngomong nih Mang. Jadi waktu itu saya baca nih, Jepang intinya ada lama. di peta tersebut mengatakan di situ udah ada Durian Sebatang. Sep, yang Asep tahu apa cagar budaya atau cagar peninggalan zaman dahulu? Yang ada nggak sana? Entah monumen-monumen. Makam lebih tepatnya. Ada makam tua. Jadi gini, kita kalau menurutkan sejarahnya dari orang tua kita, cerita-cerita zaman dulu tuh, makanya Mas, antara Durian Sebatang dengan orang Melanau itu nggak jauh-jauh beda. Melanau. Iya, selain
apa geografisnya pun tidak jauh. Emang tembaknya ke sana. Waktu itu kalau menurut cerita zaman dulu, orang-orang tua cerita tuh, raja-raja pertama kali masuk ke tanah Kayong, nih, Injaknya lewat durian. lewatnya Durian Sebatang, pelabuhan pertamanya. Aku pernah dengar itu. Saya. Jadi ibarat kata tuh Durian Sebatang nih kampung tertua yang ada di tanah Kayong. Kalah berarti Mas Bangun. Oh iya, jauh kata orang. Kalau kata orang tua kami itu jauh. Tetap desa durian itu dulu. Durian Sebatang yang dahulu pertama. Terus tanah Betuah. Kalau bisa dibilang tanah Simpang. Raja Simpang. Nah, disitulah yang sering ada beberapa masyarakat tuh yang nemuin langsung makam raja yang dianggap makam raja warna kuning pakai kelambu ya. Itu di mana? Di Bukit Mandipura itu? Bukan, di Desa Durian Sebatang. Ada makam tua. Masih ada nggak sekarang? Nah, itulah yang perlu nanti tuh sampai sekarang. Yang anehnya, Mas, beberapa orang yang melihatnya tuh ketemu terus, tetapi ketika benar-benar kita cari itu menghilang sendiri. Yang menarik lagi, Mas, saya informasikan nih. Saya informasikan lagi kalau bisa nanti kita undang sejarawan lah untuk menceritakan. Boleh, berarti Desa Durian Sebatang. Boleh nih. Ini mungkin kawan-kawan yang orang Sponti baru tahu loh cerita-cerita seperti ini. Ya, mungkin. Cuman ini, Sep, sebenarnya daerah saya. Kenapa Desa Durian sebenarnya istimewa, Sep? Dua perusahaan besar ada di sana loh. Betul. Kalau dipikir ada apa ini? Iya, ada apa. Dan tadi kalau dengar cerita Asep, mungkin itu mitos. Kalau ada orang penonton nih, mungkin ada yang bilang, alah itu mitos, itu cerita-cerita dongeng atau apa. Dulu raja nginjakkan tanah mau masuk ke tanah Kayong itu lewat situ. Ibaratnya kan pelabuhannya nih kan, dermaganya nih. Betul. Di mana-mana daerah yang ada dermaganya, ada pelabuhannya, itu pasti dia jadi kota, Sep. Betul. Kayak Jakarta, Pontianak, Surabaya, dan Durian salah satunya. Amin. Ya memang udah kenyataan seperti itu kan, Sep. Mungkin Desa Durian ini yang perlu orang-orang seperti Asep untuk kalau ngomongin sumber daya alamnya, Sep. Luar biasa. Desa-desa kami ini kan tetap jauh, Sep, dibandingkan kalian. Kalian ini punya segalanya. Betul. Kalau ngomongkan perekonomian loh ya, dua perusahaan besarnya ada di tempat kalian. Betul. Cuman maaf ngomong, Sep, kok kayaknya yang sejahtera ini ya yang di luarnya. Betul. Yang kalian di dalam situ kok kayak yang kita lihat ya, Durian ini masuk listrik aja baru tahun lalu kan, Sep? Betul. Masuk listrik baru kemarin, sinyal ada pun juga baru kemarin. Iya, betul. Padahal itu dua perusahaan besar ada di situ semua. Betul. Nah, itu mungkin tugas masyarakat Durian Sebatang yang mungkin mungkin ada kemampuan seperti Mas Asep untuk mengawal, untuk memperjuangkanlah hak-hak masyarakat. Betul. Karena aku rasa itu memang hak kalian. Memang betul. Untuk mendapatkan keadilan lah ya, keadilan, mendapatkan kesejahteraan. Ibaratnya, iya memang betul kata Asep tadi kan, apa kita tidak ada investasi. Cuman apa artinya investasi kalau tidak berdampak untuk kita? Betul sekali. Kan gitu kan, Asep ya. Yang ada jadi penonton ya terus kalian kan. Yang enggak kalian sih kita juga. Iya, betul. Kita cuman bisa jadi penonton, orang lain, orang luar yang menikmati kan. Betul, Mas. Mengambil sumber daya alam kita, diperasnya habis-habisan. Kita jadi penonton. Perusahaan itu udah selesai, kita gigit jari kan. Beleng-beleng ya. Jadi mungkin ya bersyukur juga ada orang seperti Asep di Desa Durian Sebatang. Mungkin juga banyak Asep ya teman-teman. Banyak, alhamdulillah. Ikut berjuang kayak Asep ya. Kalau dibilang saya sebenarnya tuh jauh. Tapi ini ada pure Asep juga udah mulai berjuang Asep ya. Pure murni asli perjuangan masyarakat Desa Durian Sebatang. Kalau saya ibarat kata tetap jauh lah. Kalau tanpa masyarakat pun tidak berani juga gitu kan. Cuman tim setuju ya tuh, setuju. Nah itu yang penting sampai kita ngomong berbuih-buih. Tidak ada setuju nih kan. Percuma juga kan. Jadi Sep, ini poin pertama dari pembicaraan kita kali ini Sep. Yang aksi terakhir ini, Sep. Betul. Ini, Sep, yang aku tonton nih katanya ada kepala desa sampai pingsan. Bener nggak, Sep? Betul. Habis itu ada salah satu anggota dewan kita juga datang, Bapak Saiful Hartadin. Ada dari anggota Kapolsek ikut mengawal juga. Yang saya lihat di video itu Bang Jaka tuh. Ada yang saya lihat tuh kayaknya tuh. Ada sekitar 9 orang ya. 9 orang. Anggota kepolisian. Anggota kepolisian yang mengamankan acara aksi itu. Musyawarah, lebih tepatnya musyawarah. Itu musyawarah, iya. Itu tapi ada tenda, ada ini udah disiapkan. Jadi gini, jadi itu yang keduanya, Mas. Itu yang kedua malah. Yang kedua beda lagi. Jadi gini, pertama kali
saya cerita nih kronologi. Begini aja, Asep ceritakan dari awal ya. Itu apa lagi itu cerita tentang apa? Kan, gunung ini kita selesai Gunung kan? udah selesai lah. Karena kita udah jadikan cagar budaya. Berarti gunung itu disimpulkan nggak boleh diapa-apakan, itu udah punya itu udah jadi cagar budaya. Udah dilindungi, aman lah berarti. Aman. Itu tetap aman punya masyarakat Duda Sebatang. Ya, betul. Asep ceritakan nih. Lagi kejadian yang ketiganya nih berarti kan aksi ketiganya nih. Okay. Tuntutan yang ketiganya ini apa nih, Sep? Baik, jadi gini Mas. Sebenarnya kita masyarakat tuh tidak ada keinginan, yuk kita aksi. Nggak ada. Pasti ada permasalahan dulu, saya bilang. Ada ini ya. Ibarat kata tuh belum ada kita planning sampai adanya terjadinya yang sebenarnya kita masyarakat Duren Sebatang tuh anti yang kayak demikian. Anti, Mas. Iya, kita tahu. Kita masyarakat Duren Sebatang tuh orangnya ramah-ramah, ya kan? Ramah, asik lah. Ya kan? Apalagi ada wak labu gitu kan. Iya kan. Wak labu Ya kan? Jadi gini Mas, kronologinya. Pada saat itu terjadilah pemilihan PJ baru kita. Berawal dari situ. Dari PJ baru. PJ baru ini punya inisiatif yang kita hormati ya Bapak Sudin. Pak Sudin. Ya, Pak Long kita. Pak Sudin. Alhamdulillah Pak Long kita ini terpilih menjadi PJ Kepala Desa Duren Sebatang, menggantikan Kepala Desa yang sebelumnya yaitu Bapak Sucipto. Bapak Sucipto. Berawal dari itu masyarakat ini kan menuntut Pak PJ tolonglah. Kalau bisa kita program utamanya perihal jalan di Desa Duren Sebatang. Jalan desa yang bagian bawah itu kan memang sangat-sangat hancur, sangat-sangat memprihatinkan. Bahkan motor betul. Ya gitulah. Ini bukan omen-omen nih teman-teman. Kalau kalian pernah ke Durian, siapa yang ceritakan? Betul. Emang fakta yang kita ceritakan. Nah, jadi di situ kita bantulah nih. Kita bantu follow up, biar kita sebagai masyarakat Desa Duren Sebatang bagaimana nih satu tujuan ya kan, satu tekad ya kan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi satu visi misi kita bangun jalan di Desa Duren Sebatang. Kepala desa punya inisiatif. Kita panggil dari RT, dusun, perwakilan-perwakilan masyarakat, bahkan siapapun masyarakat yang ingin ikut rapat atau musyawarah dipersilakan hadir. Hadir tuh masyarakat, banyak yang hadir Mas. Wah, itu waktu pemilihan PJ apa? Belum, enggak, PJ udah terpilih. PJ udah terpilih. Masyarakat meminta ke PJ terpilih untuk jalan. Jadi kepala desa PJ kita nih punya inisiatif, punya visi misi. Nah, untuk jalan ini gimana caranya? PJ kita merapatkanlah diadakan musyawarah. Ada tuh. Asep ada. Berarti yang ini Asep mengikuti dari awal. Dari awal saya ikut, selalu saya kawal. Yang aksi bahkan ketiga kita tuh punya grup di Desa Duren Sebatang tuh kawal kemajuan Desa Duren Sebatang. Dari namanya juga udah bagus ya. Semoga apa ya? Semoga berhasil yang tercita-citakan. Amin. Jadi saya cerita ini sangat menarik karena heboh nih kan. Jadi gini, kita musyawarah nih. Diundanglah dari 4 perusahaan Mas sebenarnya yang ada di Duren Sebatang tuh enggak hanya 2. Ya, kita PT Kap. Terus PT KJA. KJA kita kan PT juga itu Mas. Terus PT Mayawana Persada, PT Pandawa. Jadi perlu teman-teman ingat PT Kap itu PT Kelapa Kalimantan. Kalimantan Agro Pusaka. KJA itu ya kontraktornya lah. Jadi 2 PT ini yang di perusahaan di kebun sawitnya kita undang. Mayawana dan Pandawa yang di HTI-nya. Betul. Hutan tanam industri. Hutan tanaman industrinya. Jadi mereka berempat Asep undang. Ya, bukan Asep. Diundang sama pihak desa untuk musyawarah jalan tadi itu ya. Pihak desa ini mengundang mereka nih kan. Diundang. Pada saat diundang terjadilah musyawarah. Nah, yang lebih menariknya saat terjadi musyawarah, kalau intinya perwakilan dari mereka tuh siap membantu. Cuman siap membantu, tolong buatkan sesuai prosedur mereka kan ya seperti proposal. Oh iya betul. Buatlah proposal. Buat proposal nih. Alhamdulillah. Jadi dari pertemuan itu semua 4 perusahaan itu siap membantu. Buatlah proposal. Gitu ya. Buatlah kalian. Buat PT Kap ACC, alhamdulillah PT Kap mau membantu untuk apa tuh yang diminta? Yang kalian di proposal PT Kap itu minta apa? Kita mintanya storm glider, terus di KJA-nya itu minta DT.
KJA-nya untuk yang perusahaan sawitnya nih Sep ya. Ah, Untuk PT Cup-nya kalian minta Storm Glider, di ah, ACC, ah, dikasih. ah, Di KJA-nya kalian minta DT, dikasih betul. juga. Ah. Oke, berarti yang dari perusahaan PT sawit, Kalimantan Agro Pusaka PT dengan Cup sama KJA PT ini KJA aman Sep ya. aman. Mereka mau lah Alhamdulillah. ya, Ya, mau pokoknya support. support lah untuk Support. Tidak hanya pengajuan support durian. ini, tapi support dengan segala Iya. upaya mereka juga. Berarti proposal yang dua perusahaan ini ACC. ACC. Alhamdulillah ditanggapi dengan baik. Ditanggapi dengan Nah, baik. kelanjutan kita kan pastinya untuk menindaklanjuti pembangunan jalan ini kan menunggukan yang dua lagi. Nggak mungkin kan, Cep? Ah. Cuman punya Storm sama DT, Ah. nggak apa kan, Cep? Ah, Kan mau betul. diapakan barang itu? Jadi tuh Mas, ternyata mereka berdua PT Mayawana Persada ini mengatakan Nggak, proposalnya tunggu dulu. Tadi kan proposal yang PT Cup, Asep minta Storm Glider di sama ACC. sama DT. KJA. Enggak, proposal yang di KJA minta DT juga di ACC. Ah. Nah, Asep di PT Mayawana dan Pandawa minta apa? Minta eksa. Jadi PT Mayawana waktu Asep kalian dari masyarakat meminta eksa ke Mayawana. Tunggu Sep. Ini aku disclaimer dulu Sep ya. Aku kemarin itu masih agak-agak salah paham. Kalian itu meminta apa meminjam? Minta lah. Ibarat ya meminjam. Minjam, minta. Gini, jadi gini ya, ini teman-teman ya, di garis bawahi dulu. Kemarin itu saya ada diskusi kecil sama teman-teman di sini. Benar sedikit durian itu minta eksa, sangkanya murah kali eksa itu. Ada lagi teman saya bilang, mereka ini paling minjam. Seperti itu kan. Bahasanya Wah ya. Aku menjadi berpikir saya, oh iya kalau minta eksa, pantas mikir kali. Aku dengar lagi, eksanya 2 katanya. 2 M aku bilang kan, benar sedikit. Pantas Mayawana tuh tidak mau ngasih. Berarti yang benar itu kalian cuma meminjam Mbak Yosef ya untuk jalan tadi itu. Betul. Jadi jangan salah paham. Jadi setelah itu saya, apa tanggapan dari Mayawana saya? Tanggapan dari pihak Mayawana Persada itu katanya belum ada tanggapan. Belum tahu tanggapannya. Tapi enggak. Terus dari pihak desa itu melayangkan surat SP panggilan, SP1 panggilan. Apa pula hubungannya sama SP, Sep? Ibarat kata surat panggilan. Oh, surat panggilan. Bukan SP pekerjaan, bukan. Peringatan bukan. Bukan, surat panggilan. Ya. Saya katakan tadi surat panggilan, dipanggil pihak Mayawana. SP pertama. Datang nggak? Ada yang datang nggak? Ada yang datang, salah satu perwakilan humasnya mengatakan ternyata manajernya berganti. Manajer Mayawananya. Manajer Mayawananya berganti. Katanya kita suruh buat proposal ulang. Pengajuan dulu, pengajuan ulang. Buat lagi lah. Buat lagi nih. Karena mereka nih nego-nego pertamanya, Mas. Negonya apa, Sep? Boleh lah kita tahu. Negonya itu kan gini, kita itu kan punya 4 dusun. Yang sebenarnya semuanya urgen, tetapi yang paling urgen, ya kan? Yang paling diutamakan jalan di dusun Sumber Baru sama Sumber Jaya. Yang kalian minta yang di Lubuyan tuh, yang intinya awal proposal kalian waktu berembuk sama 4 perusahaan itu minta 4-4-nya. Kalau aku jadi kalian, saya terus terang, aku minta 4-4-nya. 4 perusahaan besar kok cuma menyelesaikan buat dusun masa nggak selesai. Di serius Batang apa lah. Dan kalian bukan minta di semen, minta di aspal, cuma minta di timbun kan. Buat badan jalan yang tinggi. Nah, cuman gitu-gitu jalan. Jadi gini. Nego mereka minta utamakan 2 dusun dulu. 1 eksa cukup? Enggak, atau gimana? Belum. Pakai bertahap. Mereka enggak mengatakan 1 eksa cukup, enggak. Itu mereka mengatakan bertahap. Oke, kita enggak masalah sebenarnya. Yang penting namun juga proses kan. Kita pun memaklumi. Masalah proses itu kan. Pada saat itu, kita ikutkan. Kami orang durian tahu lah, Mas. Mas sebenarnya kita nih kan. Enggak. Galang-galang betul kan. Iya. Cuma ibarat kata itu ya kayak gitulah ya kan. Jadi kita diminta 2 dusun kalian pun ya. Buat pengajuan ulang katanya. Buat lagi lah nih pihak desa nih. Tunggu dulu. Jadi 2 dusun itu permintaan mereka kan. 2 dusun aja dulu bahasanya lah. Oke, kalian pun menerima dan kalian mengajukan lagi lah ke manajer yang baru 2 dusun. Pada saat pengajuan yang kedua itu katanya kepala desanya disuruh turun ke Pontianak menghadap DO katanya. Ibarat itu informasi yang saya dapat tuh kayak gitu. Kan kayak
Ada Langsung. apa nih, mau di lobby kan? Ibarat kata tuh ngomong lah ya, kita jadi tanda tanya nih. Ini mau di lobby kan, kepala desa ini disuruh turun kan? Tanda tanya ini, ada apanya? Oh, diajak karaoke ya. Oh iya, kan kita nggak tahu nih, lobby-lobby perusahaan beda loh, Sep. Tanda tanya nih. Ah, Tanda tanya nih, ada apa nih? Wah, kita nih sebagai orang pendukung dari pertama kan untuk kemajuan desa Dodi jadi mulai Batak. bersuudzon sama kawan-kawan kita nih kan, Sep. Kita cuman kalau tipikal saya tidak suka menyimpulkan sendiri. Iya. Saya datangin kepala desanya, saya bilang. Saya datang ke kantor desa. Kantor desa, ternyata pada saat hari itu tuh tidak hanya saya sendiri yang Ada datang. beberapa Ada bertanya juga. juga sepemikiran dengan Asep ya. Mengatakan, Pak Kades, kalau bisa jangan sampai turun ke Pontianak. Kalau turun hanya untuk urusan lain, oke lah. Tapi jangan sampai ibarat kata tuh Bahas inilah ya. bahas ini di kantor mereka. Tetapi mungkin Pak Kades juga punya pemikiran juga, dia sampaikan mungkin ada ibarat kata tuh diskusi lah, ya kan? Jadi Pak Kades nekat Pak Kades lagi. turun. Dan yang ironisnya Mas, dia pihak Mayawana. Mayawan ini menerima Pak Kades itu di teras. Di teras perusahaan. Teras kantornya di sana. Tapi Boh. Asep tahu nggak? Apa? Malamnya habis karaoke itu udah tahu. Enggak lah ya. Boh. Nah itu cerita dari siapa? Asep bisa tahu itu di Oh, itu teras. langsung Itu saya- kan aku nih harus tahu, Iya, Sep. betul. Masa kan harus tahu. Saya langsung dari Pak Desanya. Oh, Pak Kepala Desa menceritakan aku ini diterima Dan di teras. betul, Kepala Desa menindak itu dia tidak hanya sendiri. Perginya ada perwakilan dari BPD, Badan Pemusyawaratan Desa. Itu BPD ini enggak sih, aku enggak menyudutkan BPD, aku enggak ini. Tapi BPD itu apa? Kong kali kingkong. Nah, kong Nah, kali kingkong aman. atau kong kali Aman. singkong gitu, Pak? Dan yang berangkat ke sana tuh ya salah satunya kita percaya juga. Oh, Nah, berarti kita emang benar-benar amanahkan Iya sih, dengan betul. mereka. Alhamdulillah mereka berangkat berdua nih. Diterimalah di teras. Diterima. Mereka yang undang tapi cuma diterima di teras, Sep. Nah, jadi Jadi apa hasilnya tuh, Sep? hasilnya mereka tidak bisa membantu untuk mengeluarkan sesuai permintaan dikarenakan dalam keadaan krisis Finansial keuangan. keuangan. Jadi mereka belum bisa mengeluarkan uang di luar dari operasional mereka. Tunggu loh, Sep. Ini kita hitung-hitung duit ya, Sep ya. Yang kalian minta ini kan 2 eksa. Itu kalau hitung-hitungan Asep untuk menyelesaikan 2 dusun itu tuh, itu kalau 1 eksa aja lah, Sep. Itu berapa hari, Sep? Itu tergantung ini, Mas. Kita kan di situ kan kemarin kan kesepakatannya kita mau timbulnya agak tinggi. Ya, anggap ya dengan spek yang kalian minta, yang sesuai dengan kalian inginkan. Kalau ya 1 bulanan lah kayaknya selesai lah. 1 bulanan ya sebenarnya, enggak gimana ya, Pak ya? Sebenarnya tuh enggak juga sampai 1 bulanan, cuman kita hitung agak lama lah sedikit. Ya, anggap ya kan? 1 bulan itu udah paling lama ya, Ya, Sep ya. ya, ibaratnya Kita cuma meminjam selama 1 bulan gitu, Pak ya, Sep ya. Jadi PT Mayawana memberi jawaban di Pontianak dengan Pak Kades itu. Tuh. Ada nih Mas chatnya. Nggak usah. Tuh aku percaya lah, Sep. Nanti kalau misalnya ada yang mau Enggak. nyanggah, biar langsung ke Asep aja pribadi. Jadi PT Mayawana itu tidak bisa memberikan sesuai yang diminta oleh masyarakat desa Desa Sebatan dikarenakan karena ada masalah finansial atau keuangan di internal perusahaan. Betul. Jadi itu setelah Pak Kades menerima informasi itu, Diadakanlah rapat rapat kembali lagi dengan masyarakat. Ya. Nah, jadi apa lagi nih masyarakat? Jadi ibarat kata tadi lah saya katakan ini benar-benar pure murni dari masyarakat. Pak Dan Kades. Pak Kades menerima. Dia Ya, Pak- menerima siapa? Oke, Ibarat- kita ya, mendengar, nanti ya kita sampaikan kepada sampaikan lagi ke masyarakat. masyarakat. Dipanggil lah RT dusun perwakilan masyarakat. Semua datang, Asep juga datang semua. Iya, disampaikan. Ini seperti ini. Disampaikan bahwasanya pihak PT Mayawana ini tidak bisa membantu Tadi karena duit lah ya, kalau bahasa orang kampung ya, gitu. Ya. karena keuangannya kurang belum ada anggaran untuk sosial. CSR-nya lah. Ya. Untuk ke situ Kita belum nggak ada. tahu nih kalau CSR mungkin udah ada, kita nggak tahu lah. Bukan Ah. CSR apa? Ya, Itu yang tadi lah. intinya untuk membantu yang Untuk membantu yang 2 diminta tadi itu. eksavator ini belum bisa. Wow, masyarakat meledak. Kita kan tahu. Tapi Sep, kalau misalnya Sep, kalau ternyata emang perusahaan seperti itu, Sep, masa mau marah, Sep? Kita tidak marah, lebih tepatnya tuh kan misalkan kita minta 2 ya minimal 1 Minimal lah. 1 lah, Sep ya. Karena dua perusahaan yang sawit ini udah nunggu Betul. nih stem leadernya nih. Ya jadi gara-gara satu perusahaan masa kita lalu terbengkalai di jalan kita, sedangkan itu benar-benar jalan padat perumahan masyarakat Desa Duren Sebatang. Sep,
tadi itu kan yang yang memberi tanggapan itu kan si Mayawana, Seth. Kalian nggak ngejar ke Pandawanya? Nah, gini, kita tahunya kan Kan waktu itu. kontraktornya Pandawa, yang punya alat-alat itu Pandawa loh, Seth. Betul. Nah, jadi gini Mas, kita tuh yang buat sakit hatinya, kita mendengar mereka tidak mengatakan tidak bisa membantu untuk keperluan sosial kecuali keperluan mereka. Keperluan mereka ada gitu loh. Maksudnya gimana? Ibarat kata eksa di dalam itu ada. Oh, tapi kan untuk mereka kerja, Iya, Seth. tetapi kan setidaknya kan ada imbang rasa kata kita kan. Orang ini minjem bentar ya, Pak. Nah, Ya, kita gitu, Pak, ya. minta ya, Pak. Ya kan, ngapa lah kan. Jadi setelah Pak Kades balik dari Pontianak, Heeh. menyampaikan itu, marahlah masyarakat. Ya, ini kan. masyarakat. Masa iya sih? Ya, Ya. tadi ya, ini saya posisi di sini. Saya enggak yang membela kalian, enggak menyalahkan. Kita cuma sebagai pendengar. Ya. Cuman mungkin bisa aku simpulkan sedikit. Ini tolong dikoreksi kalau salah. Mungkin kalian berkesimpulan, masa iya cuma minjam sebulan bah perusahaan sebesar itu, Nah. eksa yang bejibun kata orang. Pinjam sebulannya nggak dikasih, marahlah kalian. Seperti itu ya. Dengan itu jaraknya berapa lama tuh, Seth? Itu sangat lama dah ya. Enggak, dari yang Pak Kades pulang habis menyampaikan ke masyarakat sampai kita aksi yang untuk jalan itu berapa lama? Sekitar adalah ya 3 atau 4 harian ya. Udah lama berarti. Udah lama. Pokoknya habis acara itu, habis rapat itu menyampaikan Pak Kades apa yang disampaikan Mayawana tadi. Kalian tutuplah portal itu. Kalian adakan aksi. Jalan itu, ngadakan aksi itu. Dengan tujuan apa itu? Dengan tujuan yang pertama kita jadi pertamanya kan inilah Mas yang anehnya kan. Awal mulanya kita nih bisa diajak bicara lah, ya kan? Bisa dinego-nego lah supaya kampung kami ini maju bagaimana. Karena gini Mas, kami pun di sana itu juga mendesak. Mendesak apa? Ya urgen, jalan kami itu sangat hancur. Oh iya, jalannya hancur. Kalau kami musim hujan juga ada musim hujan ya. Sangat-sangat hancur. Jadi kami pun ibarat kata membutuhkan perhatian pihak perusahaan juga. Mungkin ini untuk pemerintah Kayong atau pemerintah terkait lah yang berhubungan dengan ini. Betul. Yang bisa membantu kita. Tolong dibantu juga lah masyarakat. Tolonglah dibantu. Ini kan kita punya menyampaikan apapun yang diinginkan oleh masyarakat, terkhusus masyarakat Desa Dun Sebatang. Nah, jadi apalah salahnya ya kan? Jadi setelah itu kalian tadi gimana ceritanya? Setelah musyawarah, awalnya sebenarnya masih bisa di lobby, masih bisa di itu tadi itu ya. Ya, sebenarnya masih bisa kita bekerja dengan baik. Jadi dari sebelum aksi portal itu sebenarnya udah ada komunikasi maksudnya. Udah coba membangun komunikasi. Betul, kita sangat-sangat membangun komunikasi. Contoh tadi kita musyawarahkan, kita panggil ke kantor desa. Bayangkan ada surat panggilan 1, surat panggilan 2 kan betapa toleransinya tuh luar biasa. Jadi ternyata mereka mengatakan itu belum bisa, kita adakanlah aksi sesuai kesepakatan masyarakat banyak. Lumayan ramai tuh siapa ya? Durian Sebatang turun habis. Ya mungkin yang nenek-nenek lah. Tapi data-data banyak yang turun juga. Memang ramai. Memang ramai karena itu benar-benar pure murni peduli untuk kemajuan Desa Durian Sebatang. Jadi setelah itu adakan aksi damai kan di sana. Itu pure murni asli hasil musyawarah masyarakat. Bukan ngomong, bukan karena kepala desa, bukan. Kepala desa ngompor-ngomporin, tidak ada. Malah Pak Desa menyampaikan ini dari sponsor lah kadang. Nggak ada, pure murni. Betul. Kita menginginkan masyarakat desa, terutama infrastrukturnya jalan itu cepat dibangun. Adakanlah aksi. Pertama kan masalahnya gara-gara eksa 2 biji ya nih. Iya betul. Ya kan? Cerita dari Asep kesimpulannya itu memang. Iya, eksa gara-gara eksa aja. Tetapi setelah gara-gara ibarat kata itu maaf ngomongnya, gara-gara satu kesalahan itu kesalahan-kesalahan yang lama itu diungkit. Sama kita masyarakat. Nah, kita menuntut hak. Maka waktu itu saya orasikan itu ada 4. Apa tuh? Ada 4. Yang pertama, saya katakan masyarakat Desa Durian Sebatang menuntut hak mereka yaitu lahan cadangan pangan. Ada sebenarnya itu. Ada. Kita tahu di mana-mana udah jadi kebun kebun akasia semua, Sep. Nah, habis. Termasuklah di situ tuh ada paket 12. Ada ke siapa? Ada. Ya. Kalau orang tren tahu ada paket 12. Paket 12 emang ada. Ada paket 12. Pada saat itu waktu terjadinya musyawarah itu katanya kan paket 12 itu hanya faktanya di lapangan yang saya langsung tanya kepada yang dahulu-dahulunya
pihak PT Mayawana Persada ini di paket 12 itu hanya numpang badan jalan pertamanya. Bukan numpang Bukan numpang bertanam. bertanam. Tapi terjadinya di lapangan itu numpang bertanam. Tapi itu nggak tahu lah Sep, deh kalau kita ngelihat kalau cerita itu Sep, itu kan tetap ada yang punya bah tanah itu kan. Ada orang Tran dulu di situ tuh Sep, ada orang Melayu juga di situ. Cuman karena mungkin orangnya tuh dulu udah nggak betah masih hutan ditinggal, jadi kosong. Jadi hutan lagi. Kalian buka semua nih borok-boroknya nih, apa permasalahan-permasalahannya nih. Ada 4 item. Sebenarnya banyak, cuman 4 item nih yang paling menonjol lah ya, yang paling urgent yang perlu kita bahas. Pertama tadi itu cadangan apa? Lahan cadangan pangan. Itu yang kedua yaitu kontribusi pihak perusahaan terhadap masyarakat desa Durian Sebatang. Itu menurut kalian masyarakat di sini kurang berarti. Saya katakan pihak Mayawana itu sudah membantu ambulan. Mereka ada bantu ambulan. Ambulan itu berarti dari Mayawana? Dari desa Durian Sebatang. Itu dari pihak Mayawana. Mereka udah bantu. Kita pun tadi itu Mas gitu gini. Benar katakan benar, salah katakan salah. Iya betul. Ya, kita katakan mereka sudah bantu, kita bersyukur. Ya, mereka mau membantu fasilitas kesehatan kita. Siapa tahu kita juga nggak tahu kan, nama juga orang sakit kan mendadak. Tapi penting memang itu. Cuman kan dari situ kan salah satunya untuk kontribusi terhadap lingkungan ya tadilah untuk jalan kita, ya kan. Dan yang kedua, karyawan-karyawan Mayawana juga sering ke Durian kan, lewat Durian juga. Sering belanja juga. Iya, sering belanja juga. Kemana-mana kan. Itu kan bahasa kasar itu bukan hanya milik masyarakat desa Durian Sebatang, tetapi milik kita masyarakat. Betul, karena yang kerja di Mayawana juga masyarakat, sama kayak kita ya kan. Jadi poin kedua itu kontribusi terhadap lingkungan. Biar udah ada sebenarnya, termasuklah si ambulan, cuman masih kurang lah. Bukannya kita tidak bersyukur, tetapi yang kita hadap ini urgent. Yang kalian minta ini sebenarnya bukan kalian diminta jadikan konten lah ya. Minta punya kehidupan yang layak lah ya. Betul, kasihan. Cuman yang memang harus ada pihak terkait lah kan. Ya. Kenapa jalan hancur? Jadi siapa nih penanggung jawabnya nih? Betul. Gitu. Jadi kalau kata Pak Ipung kemarin, pengusaha dan pemerintah. Betul. Jadi yang kalian minta itu kan 4 item. Yang pertama tadi lahan cadangan pangan, yang kedua kontribusi terhadap lingkungan. Nah, yang ketiga fee kayu alam. Ada ya seperti itu. Kita nih buta kayu, Sep. Ceritakan, Sep. Jadi itu gimana maksudnya? Fee kayu alam itu ketika mereka menebang pohon-pohon kita. Pohon yang bukan tanaman industri ya, bukan yang akasia ya. Pohon liar. Pohon yang besar-besar itu. Di hutan liar sana tuh, di hutan mereka yang kelola. Itu ketika mereka nebang tuh kan mereka mengambil ya untuk keperluan mereka, tetapi masyarakat punya dampaknya yaitu mendapatkan fee per kubik. Emang kayunya itu dijual, Sep? Kalau masalah dijual apa enggaknya itu kan tinggal tergantung dari pihak perusahaan. Kalau sepengetahuan saya itu ada juga untuk keperluan mereka di tempat. Oh, yang untuk meeting-meeting itu, Sep ya? Itu sebenarnya boleh ke Sep kayak gitu? Ya, boleh. Sep? Ya menurut saya sih boleh-boleh aja karena pemerintah udah mengizinkan. Boleh. Yang penting tidak diolah mungkin. Betul. Ya itu. Tapi biarpun dipakai untuk meeting, ada fee untuk kalian. Betul. Per kubiknya itu 2.000. 2.000 ke 2 juta? 2.000-nya 2.000 2 juta apa 2.000 rupiah per kubik. Terus? Kubikasi. Terus di situ kalau di MOU yang pernah saya baca 2.000 per kubik. Terus pihak desa juga mendapatkan 500 rupiah per kubik. 2.000 itu untuk masyarakat. Betul. Tapi kan tetap lewat ke desa juga. Betul. Kok desa dapat 500 lagi maksudnya gimana? Nah, itu lain lagi. Kepala desanya apa desanya? Desanya, aparatur desanya. Dapat 500. Berarti intinya PMDes-nya, pemerintahan desanya mendapatkan 500 rupiah. Tapi itu luar daripada yang 2.000. MOU tadi itu MOU terpisah lah. Iya, terpisah. Poinnya pun terpisah. Di A, B, C-nya. Berarti totalnya 2.500. Terus yang kalian tuntut ini kan itu? Nggak ada hitam putihnya. Asep tahu berapa kubik? Belum. Berapa itu? Kalau ngomongkan ribuan nggak mungkin, saya ratusan ribu kubik, mungkin jutaan kubik dah yang tertebang itu ya. Apalagi kan emang agak luas. Jadi menurut kalian? Saya sih belum pernah menghitung yang pastinya, bahkan iming-iming juga belum pernah. Tapi ada lah mungkin omongan-omongan di kampung. Ya, angkanya kurang lebihnya mungkin sekian puluhan juta mungkin saja. Miliaran. Fee-nya tok yang 2.500 tadi itu. Angka duitnya itu miliaran. Dan itu sepeser pun kalian? Belum ada. Sepeser pun? Belum ada. Belum ada diterima oleh masyarakat.
Nah, kita nggak tahu lah. Yang statement yang saya dengar langsung dari pihak Mayawana memang belum dicairkan. Memang belum Nah, dicairkan. cuman kita menuntut itu poin ketiga kan. Mm-mm. Dan poin yang keempat ini tidak kalah menarik juga, Apa berkaitan itu? dengan uang juga. Apa itu? Itu tuh fee kontraktor terhadap pengerjaan blok RKT. Aduh, Nah, itu tolong Asep jelaskan lebih detail, nah, Asep. Itu jadi mereka aku itu nggak kan tahu, mungkin penonton juga banyak sekali yang nggak tahu. mengerjakan blok-blok tuh, Blok-blok yang yang udah perusahaan-perusahaan udah tuh. selesai, Kan ada blok-blok itu kan. blok RKT itu mendapatkan fee-nya lah. Fee-nya tuh salah satu di situ tuh poin terpenting di situ tuh diserahkan kepada masyarakat poinnya tuh. Tapi Tetapi lewat, persennya kan kita belum tahu berapa persen di situ. ada nggak di perjanjiannya itu, di Nah, yang MOU-nya? jadi masalahnya tuh gini, Mas. Kita mau mengungkit hal itu sedangkan tahap 1 sampai tahap 5 itu sudah dicairkan tanpa sepengetahuan dan musyawarah. Carinya ke siapa, Sep? Nah, kita itu ada oknum ketiga, itu yang perlu nanti. Itu kan kemarin kita udah diskusi Tapi sama tunggu loh, Sep ya. Ini aku agak rancu sebenarnya, Sep. hmm, Perjanjian tadi yang satu tadi itu kan Fika Alam. Itu cadangan pangan itu tadi lahan cadangan pangan. itu bukan yang dibuat oleh kalian lah, itu kan yang memang hak kalian. Ya, betul. Kita Hak menuntut alami, hak alami itu menuntut dulu, hak itu hak kita. alami. Yang kedua apa tadi? Kontribusi terhadap lingkungan. Kontribusi terhadap lingkungan, itu juga hak alami kalian. Mm-mm. Yang ketiga tadi kan fee kayu alam dan yang keempat fee blok RKT apa? Heeh. Blok Fee kontraktor yang pengerjaan. membuat 3-4 ini diatur oleh undang-undang apa kesepakatan antara kalian dulu dengan Mayawana Mm-mm. atau gimana, Sep? Karena ini kayaknya baru nih aku dengar. Oke. Kalau untuk fee kayu alam itu tertuang di MOU-nya. Waktu perusahaan pertama kali datang sosialisasi kan belum selesai sebenarnya. Ini Mas sebenarnya gini, Mas. Bukannya saya ibarat kata tuh menyudutkan sebelah pihak, tidak. Cuman pada dasarnya seharusnya kita perlu klarifikasinya dalam arti MOU. Ya kan, perjanjian-perjanjian yang sangat sakral. Ya kan? Itu seharusnya diperjelas. Dan faktanya di lapangan, kalau khusus Desa Donesa Batang itu MOU dengan pihak Mayawana ini kurang jelas. Yang berangkat untuk MOU-nya itu ibarat kata tuh mereka pun tidak ada memegang MOU tersebut. Siapa? Perusahaan? Orang bukan pihak perwakilan masyarakat. Yang katanya ibaratnya cuma tanda tangan di atas kertas, tapi kertasnya disimpan lagi sama perusahaan mungkin. Betul. Kan kayak gimana gitu kan, jadi kita nih sebagai masyarakat ini mau menuntut kepada siapa? Seharusnya mereka yang tapi Atsep tadi ada bilang ada membaca MOU membaca di mana? Nah, jadi gini ceritanya. Jadi setelah kejadian 4 hal yang kita tuntut ini, ya kan? Kita minta adakan audiensi di kantor desa, musyawarah di kantor desa Jadi pihak Mayawana nih kita minta datangkan Bapak Yohanes. Bapak Yohanes itu siapa? Bapak Yohanes itu salah satu petinggi lah. Petinggi yang mungkin tahu semua lah ya. Dan beliaulah yang pertama kali datang ke Desa Donesa Batang untuk ibarat kata tuh assalamualaikumnya. Berarti perkenalannya, sosialisasi. Dia tahu semua permasalahan yang kalian tuntut tadi. Betul. Nah, beliau nih datanglah nih. Itu dulu. Tadi itu kan aksi yang pertama tuh kan yang kalian demo di itu tuh kan. Di kantor ya? Kantor. Belum, pertama kita langsung ke pihak perusahaan. Nah, yang viral itu yang di perusahaan itu kan, Sep? Pertama viralnya yang di perusahaan. Yang di perusahaan itu kan viral. Kalian menuntut 4 poin itu. Tunggu, Sep, yang pengen aku tekankan lagi, Sep, pengen aku perjelas lagi itu. Jadi yang poin 3-4 tadi yang Asep tuntut VV tadi itu, memang itu ada, Sep? Kalau yang poin ketiga itu ada di MOU. Itu Asep pastikan ada. Ada, saya pun udah baca. Emang perusahaan pun enggak menyangkal. Betul, mereka pun enggak nyangka. Yang poin keempat? Yang poin keempat ini yang emang tadi Mas katakan. Mereka masih ada ambigunya karena kita tahap 1 sampai tahap 5 itu udah pencairan tapi enggak ada hitam putihnya. Dan yang menariknya gini, Mas. Menariknya gini. Kita berkaca kepada desa tetangga kita. Itu sudah mencairkan dan uangnya itu dibagikan kepada masyarakat. Berapa tuh? Kurang tahu lah kalau poin-poin. Sep, itu uangnya enggak masuk ke APBD kah? Atau memang masuk ke masyarakat, untuk masyarakat kah itu? Ya, kalau poinnya di situ tertentunya untuk masyarakat Desa Donesa Batang. Ibarat kata itu
Kenapa? Sep, berarti Sep, tunggu Sep. Ah. Aku berarti kalian dari V itu aja, Sep. Udah Brins Batang tuh bisa jadi kota dah. Nah, Desa Dura Sebatang ini mungkin orang yang nggak tahu, Makmur. kalian googling ya, mungkin kalian map juga tahu lah. Itu jumlah kakaknya nggak terlalu banyak, Sep. Kurang lebih 700. Nah, 700 nggak sebanyak Sponti. Sponti. Cuman wilayahnya luas, Sep. Memang betul. Cuman mereka ini kan terpusat di satu titik, Satu Sep. titik. Paket 11 dan paket 10 kan sebenarnya kan. Kalau cuman kalian benar-benar sesuai itu, Sep, ya, sesuai MOU betul. tadi itu, Sep. V 2500 PAD, itu anggap aja itu PAD Desa ada Dura Sebatang. kalian itu nggak perlu meributkan. Mungkin kalian nggak perlu Betul. ngomong macam ini. Bos lah ya. Dubainya ini kan. Dubai Sponti. Dubainya Sponti loh. Bisa jadi Dubainya kayak Utara ya kan? Kalau V kayu alamnya, V ini, kalau V panen-panen gitu nggak ada, Sep. Ada. Ah, itu udah lah, itu Habis nanti panen ada. itu kau bahas kalau mereka nanti nggak apa, Sep, nggak mengasih ke kalian, Iya. nggak terrealisasikan yang MOU itu. Betul. Kau boleh datang lagi ke podcast, Sep. Karena kan mereka belum panen kan, jadi kita Betul. belum dapat lah Betul. VV itu mungkin. Betul. Nah, jadi Sep, selepas tadi kau demo di mana? Di Aksi sorry, damainya. aksi damai di kantor perusahaan Mayawana itu, kalian mengundang lagi pihak perusahaan di kantor desa. Betul. Makanya ada yang kedua itu ya. Nah, di kantor desa itu yang Ada- lebih yang ada agak aksi lebih kedua viralnya gitu. tuh, itu yang lebih Itu yang lebih viral. meledaknya. Jadi ketika itu Apalagi itu? Itu apa? Kalian mengundang maksudnya meminta apa lagi? ya kita minta clearkan masalah 4 ini. Berarti ya aksi pertama nggak ada Nggak ada, penyelesaian? karena di sana cuma ada karyawan-karyawan dengan manajernya apa? Pihak-pihak ya ibarat kata itu bukan yang kita inginkan. Berarti mereka nggak menjawab. Nggak menjawab. Jawaban juga. Saya kan nyampaikan waktu orasi, saya tidak mau dijawab di sini. Saya maunya dijawab nanti di kantor desa. Kami minta datangnya Pak Yohanes langsung. Karena Pak Yohanes yang pertama kali Assalamualaikum di kampung kami. Jadi Pak, ya ibarat kata begenahnya kan dari benar, awalnya Bapak kan, dulu nih awalnya ngomong gini, Bapak. Nah, ibarat kata kita anak sama bapak, Pak ya. Anak sama bapak. Jadi datang nggak tuh Pak Yohanes? Alhamdulillah Pak Datang. Yohanes dengan semangat yang luar biasa, dengan rasa tanggung jawab yang luar biasa, beliau datang. Datang di Desa Duri Sebatang. Cuman pada saat itu emang Mas, mereka itu membuka portal tanpa izin dulu atau tanpa musyawarah dengan Mereka kita. itu si Mayawananya. Pihak Mayawana ini kan kita portal nih. Hmm. Rupanya tanpa sepengetahuan kita, kan kita udah kasih tahu sebelum Pak Iyo ada musyawarah di kantor desa. Jangan dibuka. Jangan dibukalah dulu. Ibarat kata kita begenah dulu. Kan sebenarnya Mas pun tahu kan orang Dukuyan tuh enggak Iya, yang iya. gimana. Itu nih enggak yang keras Lah, macam enggak lah. Aksi Jauh. kita enggak kayak gitu. Aman lah. gitu tuh. Terus tetapi masyarakatnya udah emosi mendengar portal itu dibuka tanpa ada musyawarah dengan masyarakat Desa Duri Sebatang. Nah, jadi ibarat kata tuh Pas Pak Yohanes datang, kalian pun meluap. Ada sebagian oknum yang meluapkan mungkin ya. Terpancinglah suasana keributan. Alhamdulillahnya Pak Yohanes bisa diselamatkan di dalam kantor desa. Dalam kantor desa kita Cuma gara-gara portal itu sebenarnya. Gara-gara portal aja tuh sebenarnya tuh. Karena terus Pak Kepala Desa yang pingsan tuh ngapa gitu? Jadi gini, betul. Ada Pak Kepala Desa pingsan. Pak desanya itu kan mendampingi Pak Yohanes. Pas lagi di depan masyarakat. Belum pas bicara ya kan. Pada saat pertengahan bicara belum selesai kan udah meledak. Nih ya kan meledak. Meledaknya suasana seperti suasananya kan memang udah luar biasa. Panas. Jadi kepala desa ini kan ibarat kata tuh ya namanya juga tamu ya kan. Yes, tamu kan adalah raja ya kan. Mungkin menurut Pak Des. Ya ibarat kata pas lagi ribut nih karena aparatur keamanan tuh ya mengamankan yang semestinya diamankan ya kan. Nah, kepala desa ini keseret. Dan posisi kepala desa kami sekarang ini kan dalam keadaan memang kurang baik. Lagi kurang fit lah ya, kurang lagi fit sehat dari kesehatannya. Jadi berarti cuman enggak karena apa terseret gitu. Dan saya sendiri yang meluk pertama kali menyelamatkan itu. Pak Kades apa Pak Yohanes ya? Pak Kades sudah di oleh polisi. Manasnya saya. Saya tangkap Pak Kades saya bilang, Pak, saya manggilkan Pak, Bapak, Pak saya bilang, cepat ikut saya. Kaki beliau itu kan sakit. Cuma lagi megang mikrofon, cuman tangannya udah keseret. Rupanya kepala saya tidak tahu lah kenapa. Nah nih biar kawan-kawan jelas ya. Itu tuh kenapa bisa sampai itu ada oknum, ada penyusup atau ada gimana Sep? Enggak. Karena kalau cerita sebenarnya cuma gara-gara portal dibuka. Iya. Emang betul pure murni karena
portal dibuka tanpa sepengetahuan masyarakat. Ibarat kata kita gini loh Mas, kata kita orang Melayu itu seakan-akan tuh ya kita tuan rumah ini benar-benar tidak dihormati mereka. Tapi kan yang membuka bukan Pak Yohanes, Ya kita kan taunya pihak Mayawana, perwakilan dari pihak Mayawana. Bosnya dia nih, Pak pimpinannya nih. Yohanes. Itu. Ya. Jadi Berarti meledak marah di lah. situ. Kenapa dibuka? Ini Iya. kita belum ini. Oh, Iya, berarti seharusnya intinya begenah dulu. rame ribut barang itu karena portal dibuka. Betul, portal Nah, dibuka. Jadi kita alhamdulillah dapat diselamatkan lah ya. Setelah itu, Dan alhamdulillah ada korban sih di situ. nggak ada. Nggak ada, kita pun alhamdulillah perwakilan nih masuk. Oh iya, aku dengar. Ah, Berapa orang tuh yang ya, masuk katanya? Masuk. Siapa-siapa tuh, Sep? Di situ ada kurang lebih 15 orang. yang Siapa-siapa itu? Asep termasuk? masuk. Ada, saya Oke, termasuk. nah, 15-nya itu ya tokoh-tokoh itulah yang masyarakat. diskusi dengan Pak Yohanes Yohanes di dalam kantor. Di dalam kantor. Oh, Dan jadi masyarakat ini nunggu nih. Nunggu di luar. awalnya tuh sebenarnya konsepnya Pak Yohanes itu diskusinya dengan masyarakat semua. Betul. Cuma karena kondisi tidak memungkinkan, perwakilan lah tadi. Ya, perwakilan. Pertamanya saya menolak untuk perwakilan karena saya anggap Pengennya kepala biar desa. mereka tahu semua lah nih. ya, kepala desa kan nggak ada. Itu kan udah pingsan langsung dilarikan ke puskesmas. Jadi pikir Asep nih kalau Pak Kepala Desa tak ada juga Ya, susah juga kan. Ini betul. Bapak kita nih kan. Iya. Kepala apa? Tetap ya Kepala makin adat kita lah bahasanya. memanasnya tuh di situ. Pak Kadesnya tuh Pak ngomong nih udah napasnya tuh sesekali. Masih pengen dilanjutkan? Jadi saya stop dulu. Nah, saya bilang kita selamatkan Pak Kades dulu. Udah Pak Kades, ibarat kata kan waktu itu diponis tuh langsung suruh bawa ke Pontianak karena Apa tuh? kolesterolnya naik. Stroke nah. Kan kita, cuman alhamdulillah Alhamdulillah. enggak. Tapi saya tuh feeling saya tuh pas Udah ke situ-situ lah kita pikirnya udah aneh-aneh. nangis. Saya pribadi pun nangis. Cuma- Nangis, Mas. Pertama saya udah nangis lihat kawan-kawan saya yang menyelamatkan Pak Kades tuh nangis. Saya pun nangis. Keluar saya. Jadi Halo. gara-gara itu malah panjang Sep ya. Jadi Pak Betul. Kades dibawa ke Pontianak. Enggak, alhamdulillah. Kata Pak waktu itu kan Pak Seno. Pak Seno. Pak Seno kan. Pak Seno ini harus segera dilarikan ke Pontianak. Cuman di situ alhamdulillah enggak tahu Allah kasih suatu hidayah untuk beliau tuh alhamdulillah penyakitnya agak lumayan Jadi enak. nggak jadi ke Pontianak. Jadi enggak jadi hari itu enggak jadi Pontianak. Jadi dibawa ke rumah beliau. Terus acara Diselamatkan. kalian itu jadi gimana? Jadi itulah tadi tuh. Karena kita tahu juga Pak Yohanes orang sibuk kan. Jadi Pastinya takutnya nanti ada beliau sekarang sempat nih, nanti udah sempat lagi. Nah, Juga kalau biar saya rasa malah gitu. Selanjut masih ada Pak Iyo nih. Yalah kita ajak diskusi tanpa Pak Kades. tanpa Pak Kades, tapi perwakilan dari masyarakat, ya kan. Masuklah tuh ada Pak Daud, ya kan, ada teman-teman yang lain, ada Pak Iju, ada BPD juga ada, terus ya berbagai elemen lah dari tokoh-tokoh masyarakat nih kan, perwakilan masuk ke dalam. Dan posisi pertama itu kita dapatkanlah 9 poin hasil Apa dari itu? musyawarah Nah, itu. boleh disampaikan ke kawan-kawan. 9 poin itu emang banyak ya. Saya pun ya pertama 4 poin. 4 poin itu udah masuk. Apa itu? Ya yang tadi saya Yang sebutkan. tadi minta disetujui semua. Setuju, alhamdulillah di ACC sama Pak Yo. Kita pakai tentangan hitam di atas putih ya, pakai materai malah. Tunggu dulu, 4 poin itu biar teman-teman nanti nggak perlu ini lagi. Tunggu dulu, ini yang salah satu VV yang tadi apa yang apa? ya V masuk terus kontribusi Disetujui semua tuh. setuju semua sama Pak Yo. Sampai EXA yang 2 butir kalian minta disetujui. tadi disetujui ya. Disetujui. Alhamdulillah. Berarti Alhamdulillah ada hasil. ada hasil. Ya. Dan datangnya Pak Yohanes ke kalian Ada menghasilkan. ada menghasilkan. Betul. Dan Jadi- Pak Yohanes berarti enggak ingkar janji Sep, ya, Betul. dengan yang ini. Heeh. Mungkin kemarin di birokrasi perusahaan aja. Ya betul. Untuk gini, pada dasarnya sebenarnya tuh ya pihak perusahaan pun pasti maulah support ya untuk kita pembangunan ya kan. Cuman mungkin menurut saya nih ya mungkin tadi ada di poin nomor 9 itu jelas. Di poin nomor 9 itu pihak kedua tuh pihak perusahaan akan membayar dan mengusut Yang pencairan tadi. pencairan tahap 1 sampai tahap 5 ini. Ya, Tapi saya ada nggak Sep? Kan biasanya kalau kita nih tahu lah nih ada oknum-oknumnya juga orang kalian, nggak mungkin oknumnya orang betul. kita. Cuman kita nggak boleh lah, ya Nggak kan? boleh lah ya. Itu- Biar mereka jalan yang ngusut. Betul, nanti kan pihak Pak Iyo atau pihak Mayawan. Ya kasihannya, saya bukan gini. Berkali-kali kita katakan, kita tidak anti investor. Ya. Tetapi kita perlu diajak bicara. Salah satu contohnya ini. Mungkin pihak perusahaan itu sebenarnya tuh udah memenuhi beberapa kriteria, tetapi ada orang oknum ketiga. Ya kan? Oknum Iya, ketiga yang mungkin tidak menyampaikan itu kepada masyarakat. Jadi
Nah, Pak Yono, boleh kali kita pindah KTP Durian? Ini bentar lagi ada fee banyak 2.500. Hah? Sungai Sungai Seperti nggak seberapa kali, betul. Sep. Berapa hektar? Ini berapa hektar ya Durian Berapa? Sebatang 3.000-an tadi lo kalau dua ini, dua apa? Udah estate. Dua estate Kayong dan estate Seponti tadi betul. kan. Jadi gitu Mas. Jadi pada intinya alhamdulillah mendapat kesepakatan walaupun Ada sebagian yang kalian tutup juga tidak ini mungkin. enggak, tapi alhamdulillah Semuanya. semua 9 poin itu tuh. Betapa baiknya nih PT Mayawan. Betul. Kalian tuh dituruti semua nih. Dituruti di ACC dalam jangka 15 hari ke depan kalau enggak ada kelanjutan. Tapi alhamdulillah hari itu pun hari ini Eksa hari ini Eksa udah mulai jalan. Eksa jadi 2 buah. ada hasilnya ya. Betul, Sep, ya? hasilnya ada. Visi misi tanpa aksi tiada berarti. Gitu lah Mas Kasannya. Nanti itu Ya. boleh jadikan template anu gitu nih kan. Nah, jadi gitu Mas. Ya, jadi alhamdulillah kita terutama ya untuk pihak PT Mayawana Persada, terutama Pak Yo, kami mohon maaf lah. Ya kalau ada keributan kemarin ya. Dan Itu alhamdulillah Pak itu di luar memang di luar kendali di kita luar juga. dari kalian lah. Kalian pun juga tidak menginginkan Oh, itu. enggak lah. Mas pun tahu masyarakat Durian tuh Ya. ya biasa-biasa aja. Tapi kalau emang udah tersakiti, merasa tersakiti, ya mau udah mau lah kita. Ya kan? Kemarin pun setelah ACC 9 poin, Pak Yo keluar lagi, alhamdulillah. Aman, enggak ada. Iya. Menyampaikan Pak Yo ya pertama kita minta Pak Yo pun alhamdulillah di situ berbesar hati lah ya. Minta maaf dengan kejadian yang tidak diinginkan. Nah, Pak Yo pun berkata yang berlalu biarlah berlalu, yang baru kita buka. Ya sebenarnya seperti itu. Aku lebih setuju seperti itu mungkin. Ibaratnya dan gimana ya? Mungkin kalau ngomongkan kerugian secara material atau dampak sosial, yang udah biar ya udahlah. Dan ini pun kan kalian juga baru memulai nih, perusahaan ini pun baru memulai. Iya, baru memulai. Jadi semoga saja dengan adanya Mayawana di daerah kalian, di daerah kita lah ya, semakin mendongkrak ekonomi kita, semakin memajukan daerah kita setempat. Amin. Dan semoga saja apa yang dijanjikan tadi 9 poin tadi itu bisa terrealisasi dengan baik. Amin amin. Karena kalau itu benar-benar bisa terrealisasi dengan baik, Sep, betapa sejahteranya nanti kalian kan seperti itu. Amin. Mungkin kalian yang paling sejahtera di antara desa-desa yang lain. Amin. Kalian kan jarang ke Ketapang. Apa kalian lebih dekat ke Pontianak kan? Betul. Seperti itu kan. Tapi karena emang rata-ratanya pergi ke Pontianak karena dekat lah. Jadi mungkin sampai di situ podcast kita, Sep. Apa yang mau Asep sampaikan untuk kawan-kawan Durian atau untuk instansi terkait atau apa yang pengen Asep sampaikan untuk masyarakat luas bisa Asep sampaikan di statement terakhir Asep. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan ya untuk podcast Oplas obrolan peluang luas ya udah mengundang kita di sini untuk speak up ya, menyampaikan aspirasi kita ya terhadap pihak-pihak terkait ya tanpa memojokkan siapapun ya. Kita ucapkan mohon maaf ya terutama untuk PT Mayawana Persada. Kami sangat-sangat berterima kasih ya sudah menjadi investor di daerah kami terkhusus Desa Durian Sebatang, dan kami mohon maaf telah terjadinya sesuatu yang di luar kendali kami, dan kami mohon maaf kita mungkin selama ini miskomunikasi antara masyarakat dan pihak perusahaan itu penghubungnya mungkin bisa dibilang kurang baik ya. Dan saya sampaikan terkhusus untuk PT Mayawana Persada lebih semangat untuk berkomunikasi, lebih semangat untuk membangun Desa Durian Sebatang, dan lebih semangat untuk membuat Durian Sebatang lebih maju. Ya, untuk masyarakat Desa Durian Sebatang terkhusus aparatur desa, kepala desa beserta jajaran, BPD beserta jajaran, elemen-elemen instansi-instansi terkait. Terima kasih saya ucapkan kepada Kapolsek yang kemarin sudah mengamankan di acara musyawarah Desa Durian Sebatang, dan terima kasih kepada Pak Dewan kita kemarin alhamdulillah ada hadir. Walaupun di penghujung beliau tetap menyampaikan kita tidak anti investasi, kita tidak anti investor, tetapi kita masyarakat kecil perlu diajak bicara. Nah, untuk masyarakat Desa Durian Sebatang, jangan patah semangat, tetap bersatu, jangan mudah diadu domba. Ya, tetap bersatu, jangan mudah diadu domba. Ingat, kawal kemajuan Desa Durian Sebatang. Visi misi tanpa aksi tiada berarti. Terima kasih.